Dari 3 kode atau dari 3 sinyal itu kita bisa melihat bahwa saat ini memang peluang bagi nomor kita untuk membela atau untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi itu memang sangat besar, tapi sekali lagi kita masih harus menunggu pengumuman resmi, informasi resmi dari manajemen Jakarta Bayangkara Presisi mengenai pemain asing yang akan didatangkan, karena sampai saat ini ternyata manajemen Jakarta Bayangkara Presisi itu belum memberikan informasi resmi setelah beberapa waktu lalu mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan mendatangkan pemain asing. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya? Makasih ya yang sudah subscribe di channel YouTube ini, yang sudah memberikan masukan, sudah kasih kritikan, nggak apa-apa, santai aja. Yang penting volley kita maju, volley kita nggak gini-gini aja. Oke, kita bahas tentang Final Four Liga 2025 karena waktunya sudah semakin dekat, sudah tinggal selangkah lagi, babak 4 besar Final Four Liga 2025 akan diselenggarakan, dan semua tim itu melakukan evaluasi, melakukan perubahan, melakukan perbaikan agar mendapatkan hasil terbaik. Kemarin saya sudah membahas tentang Gresik Petrokimia, tentang Surabaya Samator, tentang Jakarta Lavani, tentang Jakarta Popsi Football One. Nah, di edisi kali ini saya akan membahas tentang Jakarta Bayangkara Presisi, khususnya mengenai apakah nomor kita itu akan bergabung atau akan merapat atau akan membela Jakarta Bayangkara Presisi di babak 4 besar atau di Final Four Proliga 2025 nanti atau tidak. Sebelumnya, di edisi saya sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, saya sudah memberikan 2 kode, 2 sinyal yang menunjukkan bahwa nomor kita itu akan bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Yang pertama adalah jawaban dari nomor kita ketika dirinya ditanya oleh Volley-mania, khususnya oleh fans atau penggemar Jakarta Bayangkara Presisi, apakah dirinya akan kembali bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi atau tidak. Dan ternyata saat itu nomor kita itu memberikan jawaban bahwa dirinya itu tidak menutup pintu, tidak menutup peluang untuk kembali bergabung bersama Jakarta Bayangkara Presisi. Kode kedua adalah foto yang diposting oleh Randy Tamamilang di akun Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu. Jadi saat itu foto itu menunjukkan bahwa Randy Tamamilang bersama para pemain Jakarta Bayangkara Presisi lainnya seperti Fahri Zaraka dan juga Nomor Kita itu sedang berenang, dan foto yang diposting oleh Randy Tamamilang itu dianggap oleh para volley-mania, khususnya oleh fans Jakarta Bayangkara Presisi, merupakan sinyal, merupakan kode atau merupakan spill atau bocoran bahwa nomor kita itu akan bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi di babak 4 besar atau di Final Four Proliga 2025 ini. Karena sudah ada 2 kode yang cukup kuat bahwa nomor kita itu akan bergabung, ini akan saya tambahkan lagi 1 sinyal, 1 kode bahwa nomor kita itu akan merapat atau akan membela Panji Jakarta Bayangkara Presisi di babak 4 besar atau di Final Four Proliga 2025 ini. Peluang bagi nomor kita untuk membela Jakarta Bayangkara Presisi itu semakin besar karena saat ini nomor kita itu sudah tidak lagi membela Rana Verona di Liga Italia, karena Rana Verona itu kalah di babak playoff Superliga. Jadi kemarin, beberapa hari kemarin, ternyata Rana Verona itu dikalahkan oleh Piacenza di babak perempat final dengan skor 1-3. Dengan kekalahan yang diterima atau didapatkan oleh Rana Verona, nantinya babak semifinal itu akan diikuti oleh Piacenza, kemudian Trentino, kemudian Perugia, dan juga Civitanova di babak semifinal di Lega Pro pada musim tahun 2025 ini. Sekali lagi bahwa kehadiran nomor kita itu memang sudah sangat diharapkan oleh para volley-mania, khususnya oleh para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau kita melihat bagaimana statistik yang didapatkan atau dicatatkan oleh nomor kita selama dirinya itu membela Rana Verona di Superliga atau di kasta tertinggi atau divisi tertinggi di Liga Italia. Karena sampai saat ini ternyata nomor kita itu masih bisa menunjukkan bahwa dirinya itu merupakan pemain grade A, pemain yang sangat gacor, yang sangat istimewa, dan kita bisa melihat dari catatan statistik atau catatan poin yang dibukukan atau dicatatkan oleh nomor kita.
Jadi dari 22 pertandingan di Superlega atau di Liga Italia pada musim ini, Nomoreketa itu masih berada di puncak top skor di Liga Italia setelah mencetak 445 poin. Jadi 454 poin itu didapatkan oleh Nomoreketa sepanjang musim ini, dan untuk poin per setnya sendiri itu mencapai angka 6,05. Dari situs resmi yang sudah saya ambil ini, teman-teman bisa melihat bagaimana daftar top skor di Liga Italia. Nomoreketa itu ternyata unggul jauh dari posisi kedua, yaitu Reger Sfere, yang merupakan pemain andalan dari Milano. Jadi Reger Sfere itu sendiri sudah mencetak 409 poin dari 22 pertandingan bersama Milano di Superlega pada musim ini, sedangkan untuk poin per setnya itu mencapai 5,05 yang dicatatkan oleh Roger Ferre di Superlega pada musim ini. Secara keseluruhan, memang Nomoreketa ini merupakan salah satu pemain yang paling menonjol di Superlega atau di Liga Italia, dan dirinya itu sudah 3 musim membela Rana Verona. Dari 3 musim bersama Rana Verona, kita bisa melihat bahwa catatan statistik yang dibukukan oleh Nomoreketa itu memang nggak ada obat, apotek tutup nggak kaleng-kaleng lah, karena memang sangat istimewa. Ini sudah saya ambilkan datanya di situs resmi, jadi ini sangat valid, tidak bisa dibantah karena memang sumbernya sumber resmi. Jadi bahwa sepanjang membela Rana Verona dalam 3 musim, Nomoreketa itu sudah menjalani 90 pertandingan, dan dari 90 pertandingan yang dijalaninya bersama Rana Verona, dirinya itu bisa mendapatkan atau bisa memberikan 50 kemenangan untuk Rana Verona. Selain itu juga Nomoreketa itu berhasil mendapatkan prestasi individu, yaitu 18 kali menjadi MVP di Superlega. Selain bersinar atau moncer atau gacor di Superlega, ternyata Nomoreketa itu juga memiliki catatan individu yang sangat luar biasa di Coppa Italia. Jadi Coppa Italia ini merupakan turnamen piala di Italia di luar Superlega, dan ternyata sekali lagi Nomoreketa ini menunjukkan catatan yang sangat impresif. Salah satunya adalah Nomoreketa itu menjadi pencetak poin terbanyak sepanjang sejarah Coppa Italia setelah dirinya itu mencetak 90 poin hanya dari 3 pertandingan saja. Catatan atau statistik yang dibukukan oleh Nomoreketa itu membuat dirinya itu mematahkan rekor yang sebelumnya itu dipegang oleh beberapa pemain lainnya, seperti Ivan Milikovic yang mencetak 70 poin pada tahun 2023 silam. Selain itu juga Nomoreketa itu berhasil mengalahkan Alexander Atanasijevic yang saat itu sukses mencetak 74 poin pada musim 2014, dan ternyata Nomoreketa itu juga berhasil mematahkan rekor yang pernah dicetak atau dibukukan oleh Wilfredo Leon yang sukses mencetak 73 poin pada tahun 2021 silam. Padahal kita ketahui bahwa Wilfredo Leon ini merupakan salah satu pemain terbaik di dunia, bahkan banyak volley-mania yang menyebut bahwa saat ini Wilfredo Leon itu merupakan pemain terbaik di tingkat internasional karena kemampuannya yang sangat luar biasa. Tapi ternyata Nomoreketa yang di Proliga 2024 lalu membawa Jakarta Bayangkara Presisi berhasil mematahkan rekor yang dicatatkan oleh Wilfredo Leon di Coppa Italia. Dari 3 kode atau dari 3 sinyal itu kita bisa melihat bahwa saat ini memang peluang bagi Nomoreketa untuk membela atau untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi itu memang sangat besar. Tapi sekali lagi kita masih harus menunggu pengumuman resmi, informasi resmi dari manajemen Jakarta Bayangkara Presisi mengenai pemain asing yang akan didatangkan, karena sampai saat ini ternyata manajemen Jakarta Bayangkara Presisi itu belum memberikan informasi resmi setelah beberapa waktu lalu mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan mendatangkan pemain asing. Dibandingkan dengan beberapa atau 3 tim lainnya yang lolos ke babak final four, memang Jakarta Bayangkara Presisi ini merupakan tim yang paling misterius kalau kita merujuk kepada Surabaya Samator, bahwa manajer Surabaya Samator Pak Adi Sampurno itu sudah memastikan bahwa Surabaya Samator itu hanya akan menggunakan 1 pemain asing, yaitu Livan Tabuada di babak 4 besar atau di babak final four Proliga tahun 2025 ini.
Begitu juga dengan Palembang Bang Babel yang saat ini sudah melengkapi dua pemain asingnya, yaitu Bradley Gunter dan juga Marco Sedlacek yang akan dimainkan di babak 4 besar nanti. Begitu juga dengan Jakarta Lavani yang masih mengandalkan Taylor Sander dan juga Renan Buyati untuk bermain atau untuk bertanding di babak Final Four Proliga tahun 2025 ini. Jakarta Bayangkara Presisi sendiri itu memang harus bergerak cepat untuk mendatangkan pemain asing karena sampai saat ini memang belum ada pemain asing yang diikat oleh manajemen Jakarta Bayangkara Presisi. Di musim reguler kemarin sebenarnya Jakarta Bayangkara Presisi itu kan sudah memiliki Sabir Kazemi, tapi ternyata di tanggal 7 Maret tahun 2025 kemarin, ternyata Sabir Kazemi itu sudah diumumkan secara resmi membela klub yang ada di Kuwait, yaitu Kuwait Club untuk bertanding di liga di sana. Sedangkan untuk satu pemain asing lainnya, ya ini masih menjadi misteri yang sangat besar. Apakah Nomore kita yang sinyal atau kodenya itu sudah sangat kuat akan bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi, atau justru pemain lainnya, salah satu yang juga disebut-sebut akan bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi di Final Four nanti itu adalah Michael Kubiak yang saat ini bermain di Liga Vietnam bersama Ho Chi Minh City Police. Michael Kubiak sendiri saat ini itu bertandem atau berduet dengan Reza Mamilang yang sama-sama membela Ho Chi Minh City Police di divisi tertinggi atau di divisi teratas di Liga Vietnam bersama Ho Chi Minh City Police, dan ada rumor yang menyebutkan bahwa Michael Kubiak itu memang memiliki peluang sangat besar untuk bermain bersama Jakarta Bayangkara Presisi karena untuk seri pertama di Liga Vietnam tahun 2025 ini akan selesai pada bulan Maret ini, sedangkan untuk seri kedua itu akan diselenggarakan lebih lama lagi karena ada jeda yang cukup panjang antara seri pertama dengan seri kedua di Liga Voli Vietnam. Sekali lagi, tentu kita harus menunggu bagaimana aksi atau bagaimana manuver yang akan dilakukan oleh manajemen Jakarta Bayangkara Presisi, tapi tentu saja ada banyak desakan, ada banyak permintaan. Ini lebih tepatnya perlu digarisbawahi bahwa ada banyak permintaan dari para volley-mania, khususnya para fan Jakarta Bayangkara Presisi, agar manajemen itu mendatangkan Nomore kita karena mereka merujuk kepada statistik dan juga catatan yang didapatkan oleh Nomore kita ketika Nomore kita itu membantu Jakarta Bayangkara Presisi mengalahkan Jakarta Lavani di final Proliga 2024 yang lalu di partai yang pertandingannya itu diselenggarakan di Indonesia Arena. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana kira-kira peluang Nomore kita untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar pemain yang bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi itu merupakan pemain grade A sehingga bisa membantu Jakarta Bayangkara Presisi mendapatkan hasil terbaik, syukur-syukur juara Proliga 2025. Jangan lupa juga doakan Timnas Voli Indonesia agar mendapatkan prestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga prestasi di level Asia. Syukur-syukur Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.